Sampai kaidah berapa kemarin? 8. Iya. Sampai di kalimat. Ya. Yang contoh pulang kerja itu sudah ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembacaan Qawaidul Qur'aniyah, masih di kaidah yang ke-8. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang itu tidak menanggung kesalahan orang lain. Pembahasan terakhir di halaman 54 kemarin dikasih contoh. Misalkan seseorang pulang dari tempat kerja capek, masuk rumah, ada barang-barang yang pecah, kemudian semua anak dimarahi, maka itu termasuk kekeliruan. Harusnya yang disalahkan adalah memang anak yang bersalah. Jamaah hormati, kemudian lanjut pada ucapan penulis, huna yastahdirul mu'minu umura min ahammiha. Maka di sini seorang mukmin itu supaya menghadirkan perkara-perkara, ya, hal yang disebutkan itu karena perkara tersebut sangat penting. An yatadzakkara hadil qaidatal qur'aniyatal adimata, supaya senantiasa terus mengingat kaidah Quran yang sangat agung. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang itu tidak menanggung kesalahan orang lain. Ini terus, jamaah hormati, diingat-ingat dan nanti diterapkan dalam semua perkara, diterapkan. Fa inna hadza khairun wa ahsanu ta'wila. Karena ini lebih baik dan lebih bagus kesudahannya. Wa aqrabu ilal adli wal qisti, dan lebih mendekati keadilan. Adil sama qist itu memiliki makna yang sama. Jadi kalau orang ingat, oh, seseorang tidak menanggung kesalahan orang yang lain, adil. Yang salah dapat hukuman, yang tidak salah tidak menanggung, itu lebih mendekati kepada adil. Yang keadilan itu qamat alaihi as-samawat wal ard, yang tegak di atas keadilan langit-langit dan bumi. Itu nanti penegak langit dan bumi itu adalah dengan melakukan keadilan. Wallahu ta'ala alam. Selesai. Ini catatan yang disampaikan oleh penulis. Kemudian setelah itu wasamata fahmun khati'un lihadil qaidatil qur'aniyati. Di sana ada pemahaman yang keliru
terhadap kaidah Quran ini. Ketika disampaikan seseorang tidak menanggung kesalahan orang yang lain. Wah, kamu keliru. Buktinya apa? Ya, buktinya sebagian orang itu mengatakan ana ba'do. Yadunnu ana hadil qaidata mukhalifatun lima yarahu min ba'dil uqubatil ilahiyati allati ta'ummu mujtama'an minal mujtama'at. Ya, sebagian orang itu mengira kaidah ini menyelisihi. Jadi nggak bisa diterapkan. Keliru kaidah itu. Alasannya apa? Apa yang dia lihat dari sebagian hukuman-hukuman ilahiyah. Allah turunkan adab. Yang adab itu merata kepada semua lapisan masyarakat. Kepada semua lapisan masyarakat. Lo katanya seseorang tidak menanggung kesalahan orang lain. Lah kok ketika Allah turunkan adab, semua kena. Semua kena. Ya. Demikian pula bala dan minal buldan. Ketika Allah timpakan satu adab negeri dari negeri-negeri, itu kok semuanya kena. Hai nama tafsul mungkarat wal fawahisha wal ma'asi. Ketika tersebar kemungkaran, kekejian, kemaksiatan, kok Allah ratakan adab kepada semua. Yang buruk jelas, tapi yang baik kok katut. Kok yang baik juga katut. Ya. Sababu khata'i hadal fahmi, sebab kesalahan pemahaman ini, jadi pemahaman orang tidak menanggung kesalahan orang lain. Loh ini nggak cocok. Buktinya satu negeri yang Allah adab, orang yang baik pun kena. Orang baik yang baik pun kena. Ya. Sebab kesalahannya adalah anal munkara idasta'lana bihin nasu. Walam yujad man yunkiruhu fa in hada danbun adimun istaraka fi kullun man kana qadiran alal ingkari walam yunkir. Nah, sebab kesalahan pemahaman ini adalah tidak dia tahu kemungkaran itu kalau sudah manusia lakukan terang-terangan. Kemudian tidak ada orang yang mengingkarinya. Maka ini dosa yang besar. Dosa yang besar yang berserikat setiap orang yang mampu mengingkari tapi tidak mengingkari. Sing maksiat dosa, sing mudeng itu mungkar tapi meneng wae. Itu juga berdosa. Itu juga berdosa. Kamu keliru. Kalau ada adab yang merata, lo ngapain ya kena adab? Orang baik itu kalau diam terhadap kemungkaran, dia berdosa. Dia berdosa. Makanya lisan mukmin itu dua. Ngomong yang baik, kalau nggak bisa diam. Kalau dia tidak bisa ngomong baik, nekat ngomong, maksiat. Tapi kalau dia harusnya tidak diam malah diem, itu mungkar. Makanya ada istilah syaiton bisu. Syaiton bisu itu ada kemungkaran, dia diam. Nah, dia merupakan orang yang juga melakukan perbuatan dosa. Kamu keliru. Kalau menerapkan kaidah seseorang tidak menanggung kesalahan orang lain, nggak pas. Buktinya satu negeri, taruhlah 50% maksiat, 50% tidak maksiat. Tapi adabnya semua kena. Orang baik juga kena, no. Katanya orang yang seseorang itu tidak menanggung kesalahan orang lain. Jawabannya, pemahamanmu sing keliru. Ya, karena kalau ada kemungkaran diam, sementara dia mangkana qadiron alal ingkar walan yungkir, mampu mengingkari tapi tidak mengingkari, yaitu danbun azim, dosa besar. Termasuk dosa besar. Makanya sawaun kanal ingkaru biliyat au bilisan au biqalb wa dzalika adaful iman. Setiap kita ini wajib mengingkari kemungkaran dengan tangan. Bagaimana mengingkari kemungkaran dengan tangan? Tahan orang yang melakukan kemungkaran. Kamu pegang tangannya supaya dia tidak melakukan kemungkaran. Orang suka mukul orang nggak salah, cekal tangannya. Jangan mas, jangan mukul. Jangan mukul. Kalau punya kemampuan. Lah mengingkari kemungkaran dengan tangan ini,
yang di bawah wewenang dia. Contohnya kalau kita dalam rumah, anak istri melakukan kemungkaran, wajib diingkari dengan tangan. Wajib diingkari dengan tangan. Makanya orang tua itu awak cilik oleh. Tapi sama anak nggak boleh kalah. Wah, anakku gue tidur kampleng kan jangan ngeyel ya. Ya kalau memang butuh pendidikan keras, keras aja nggak apa-apa. Itu dalam rangka pendidikan. Cuman kalau mendidik mukul, yaitu tidak membuat luka. Sekedar pengajaran. Bukan wajahnya. Aku ampleng, batuk kelenger-kelenger, semaput. Ya kamu keliru. Ya, dipukul itu boleh tapi tidak membuat luka. Dengan tangan dalam wewenang dia. Makanya kalau kemungkaran bersifat umum, kita tidak mampu dengan tangan, ya yang punya wewenang. Apa contoh yang bersifat umum? Neng perapatan orang dem-deman. Kemudian setiap orang yang lewat diganggu. Kita bisa mengingkari? Oh bisa. Ya, kita ingkari dengan tangan, Mas. Mandek mendem apa? Kepruk ide, ya misalkan ya. Punya kemampuan. Akhirnya ngapura mas. Mendem neng omah. Berarti oleh, ya nggak boleh. Tapi kalau misalnya memang ya, kamu maksiat atau ganggu orang lain. Ya. Tapi kalau kita nggak mampu, wewenangnya penguasa. Wewenangnya penguasa. Kita lapor aja. Tapi kalau lapor, walah podo wae. Di mana itu kan ada tempat perjudian, bareng lapor. Kata yang melaporkan itu, wah backingnya podo ternyata. Waduh, akhirnya nggak bisa. Jangan ingkari dengan tangan, karena di luar kewenangan kita. Tapi kalau nggak mampu dengan tangan, lisan jangan pernah diam. Kemungkaran itu tetap disampaikan. Kalau nggak mampu, dengan hati. Yang mengingkari kemungkaran ini dengan hati, selemah-lemah iman. Apa bentuk mengingkari kemungkaran dengan hati? Membenci mungkar. Seseorang itu kalau membenci, nanti lahir dua. Satu wajahnya elek. Gak mungkin orang gedeng kok wajahnya senyum-senyum manis gitu. Orang mungkin. Kalau orang gedeng itu wajahnya nanti buruk. Mana kalau ketemu orang besem nanti gedeng karo aku kayak. Iya. Wajahnya buruk. Yang kedua, orang itu kalau nggak suka, mesti dia akan menyingkir. Dia akan menyingkir. Mengingkari kemungkaran dengan hati. Hati benci kelihatan dari wajah. Makanya nggak boleh tersenyum, ya condong kepada pelaku kemaksiatan. Yang kedua, menjauh. Orang nggak senang mendekat, orang mungkin. Kalau orang nggak senang kok tinggal di situ, itu pasti tinggalnya itu karena terpaksa. Seneng delok bal toh mas. Ya timnas itu orang seneng. Lah kok nongkrong di situ? Ya yang lain gol gitu. Oh bengok-bengok. Lah orang nggak seneng kok. Orang nggak seneng pasti dia akan pergi. Sama mengingkari kemungkaran dengan hati selemah-lemah iman. Wala udra li ahadin bitarki ingkaril qalb. Nggak ada udur seorang pun itu dengan meninggalkan pengingkaran dengan hati. Jadi saudaraku yang saya hormati, mengingkari kemungkaran wajib sesuai dengan kemampuan. Paling minim dengan hati. Lebih tinggi ngomong, gak apa-apa lah, sampaikan, diingatkan. Paling tinggi dengan tangan. Fa'idha halal mujtama min hadil asnafi salasati iya dan billah ma'akudrati ahliha alaiha istahakul ukubata wa in wajada fihim ba'da salihin. Kata penulis, kalau satu masyarakat itu kosong dari 3 jenis ini. Ada kemungkaran, gak ada yang mengingkari dengan tangan. Gak ada yang mengingkari dengan lisan. Gak ada yang mengingkari dengan hati. Kita berlindung kepada Allah. Sementara punya kemampuan. Maka mereka berhak mendapatkan ukubah. Kena adab. Walaupun diketemukan wujida fihim ba'du salihin. Ditemukan di tengah-tengah mereka sebagian orang yang soleh. Ketemu di situ ada orang yang soleh, tetap kena. Walaupun nanti dibangkitkannya berbeda kondisi. Jamaah hormati, demikian. Perhatikan. Ma'i qaulallahi ta'ala. Perhatikan, bersamaku ada ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu fitnatan la tusibanal ladzina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab.
jaga oleh kalian fitnah, termasuk adanya adab. Yang adab hukuman itu tidak hanya menimpa orang yang dolim dari kalian secara khusus. Bisa orang baik kena. Orang baik kena. Kapan? Ya, ketika orang baik itu diam dari kedoliman. Ketahuilah bahwasanya Allah maha keras hukumannya. Jamaah hormati, Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di ketika menafsirkan ayat ini, wattaqu fitnatan la tusibanal ladzina dzalamu minkum khassah. Kata beliau, bal tusibu fa'ilad dzulmi wa ghairuhu. Fitnah musibah itu bisa menimpa pelaku kedoliman dan selainnya. Pelaku kedoliman dan selainnya itu bisa itu. Kalau contoh yang gampang, ada orang misalkan ngaspal jalan, dikorupsi. Harusnya ketebalan aspalnya misalkan 5 cm. Igur 5 mili. Orang yang tahu diam saja. Orang yang tahu diam saja. Nanti kalau misalkan aspal itu rusak, semuanya kena. Bukan hanya, loh kok kamu ya rekoso men lewat ning kono. Loh saya dulu sing ngurupsi aspal ini. Kadang yang tidak korupsi pun kena dampaknya. Ini contoh yang paling mudah. Jamaah hormati, menimpa pelaku kedoliman dan selain mereka. Wa dzalika idza dhaharad dzulmu falam yughayyir. Kapan itu? Kalau nampak kedoliman tidak dirubah. Tidak dirubah. Sak keluarga kena semua itu. Ada satu keluarga misalkan salah satu anggota keluarganya minum minuman keras. Minum minuman keras. Liane orang ngelarang. Yang lain tidak melarang. Nanti kalau orang kena dampak dari minuman keras, sak keluarga melu katut kabeh. Anaknya mendem, paknya meneng wae. Kalau anaknya misalkan paru-paru jebol, opnam di rumah sakit, apa paknya diam saja? Ya enggak mungkin. Ya, enggak mungkin bapaknya ngomong wis rasana dhewe le, bayar-bayarono dhewe. Ya, mari karepmu, ora karepmu. Apa mungkin begitu? Ya enggak mungkin. Satu keluarga pun saudara yang saya hormati kena dampak. Kena dampak. Lah ini sekali lagi, ya. Kalau ada kedoliman tidak dirubah, fa inna uqubatahu ta'ummul fa'ila wa ghairahu. Nanti hukumannya, adabnya itu mencakup pelaku dan selainnya. Ya, mencakup pelaku dan selainnya. Wa tuqawi hadil fitnah. Jadi benteng dari fitnah ini adalah binahyi anil mungkar. Jadi bentengnya wa taqwa hadil fitnah. Jadi benteng penjagaan dari fitnah ini adalah dengan melarang dari kemungkaran. Dengan qamhi ahli syarri wal fasad. Dengan mengendalikan, menahan pelaku kejelekan dan kerusakan. Ditahan. Ditahan, enggak boleh. Walaupun dengan keras, dengan tegas, pokoknya ora oleh. Tidak diperbolehkan. Semampu mungkin. Semampu mungkin. Tadi dengan tangan, enggak mampu dengan lisan, enggak mampu dengan hati. Enggak mampu dengan hati. Ya. Wa an la yumkinu minal ma'asi wad dzulmi mahma amkana. Jangan membiarkan kemaksiatan, kedoliman, ya, sebisa mungkin jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Kami pernah sampaikan, kemungkaran itu sampai pun sudah masuk pada aturan rutin. Sudah menjadi budaya rutin. Kayak kemarin satu surah. Kan ada tradisi-tradisi masyarakat yang itu tradisi syirik. Ya. Jamaah hormati, walaupun itu sudah merupakan aturan resmi. Pokoknya setiap satu surah harus ada acara seperti ini. Tapi kalau mungkar, jangan diam. Dengan tangan, kalau mampu. Enggak mampu, lisan. Terangkan. Ya, terangkan. Enggak mampu, hati membenci. Apa membenci? Tadi disampaikan. Wajahnya enggak suka. Yang keduanya, menjauh. Jangan misalkan malam satu surah, ngarak kebo selamat. Saya mengingkari dengan tangan orang mampu, Mas. Misalnya mampu tak beleh, kemudian dipakai dimasak apa sing kuaireng itu. Dimasak rawon, ya, dimasak rawon, ya. Rawon setan, wah rawon setan. Ya, itu kalau saya mampu misalkan, itu boleh, monggo. Silahkan, kebun ini dimanfaatkan. Tapi kalau nggak mampu, dengan tangan. Dengan tangan nggak mampu, dengan lisan.
Dengan lisan nggak mampu, dengan hati. Orang malah moro. Ya, saya jadi gedeng nih, nyedak. Lawang gedeng kok nyedak. Saudara yang saya hormati, walaupun kemaksiatan itu sesuatu yang memungkinkan, sudah menjadi aturan, sudah menjadi tradisi. Jangan pernah seseorang diam dari kemungkaran. Jangan pernah seseorang diam dari kemungkaran. Kemungkaran keseharian kita. Rokok, ya, musik misalkan. Kan merata sekali. Merata sekali. Rokok itu sanggon-gon itu. Bahkan yang jalan sing nganyel itu kalau ngerokok ning jalan terus apanya itu? Yang abunya napi niku kita ning burine kena moto itu. Panas. Saya pernah ya ning jalan kena kayak gitu. Ning arep tak salib wong iku demen iki. Wah. Kalah ini paling. Iya. Yo kan yo mikir-mikir. Tapi kan mengganggu. Ya tetap diingkari. Wallahu ta'ala alam. Kemudian wa yuwaddihu makna hadil ayatil karimah. Marawahu Imam Ahmad bisanadin hasan. Yang menggamblangkan makna ayat yang mulia ini apa yang Imam Ahmad riwayatkan dengan sanad yang hasan. Sebagaimana ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar dari hadisnya Adi bin Umairah. Semoga Allah meridainya. Aku mendengar Rasul SAW berkata, Innallaha azza wa jalla la yu'adzibul amata bi amalil khasah. Sesungguhnya Allah tidak mengadab secara umum dengan amalan khusus. Orang yang khusus yang melakukan berapa? Segelintir orang. Lah kok liyane kena kabeh? Enggak. Allah tidak mengadab seperti itu. Hatta yarul munkara baina dhuhronihim, sampai mereka melihat kemungkaran di tengah-tengah mereka, wahum qadiruna ala yankuruhu, sementara mereka mampu mengingkari. Fa idza fa'alu dzalika adaballahul khasata wal amata. Kalau ada kemungkaran di tengah-tengah mereka, mereka mampu mengingkari tapi tidak mengingkari, baru Allah akan ratakan adab. Allah akan ratakan adab. Katakan yang benar itu benar, walaupun pahit. Walaupun pahit, sampaikan. Sampaikan, lalu mungkar sampaikan. Saudara yang saya hormati, ayat hadis ini menjelaskan kepada kita tentang makna ayat yang mulia. Wattaqu fitnatan la tusibanal ladzina dzalamu minkum khassah. Itu maknanya kalau kemungkaran sudah di tengah-tengah mereka, diam semua. Diam semua, nggak ada yang mengingkari. Itu nanti kalau Allah turunkan azab, semua kena. Semua kena. Kemudian diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang jayyid, bahwasanya Abu Bakar itu berkhutbah dengan mengatakan ayuhan nas innakum taqra'una hadil ayata wa tad'unaha ala ghairi ma wada'aha Allah. Wahai manusia, sesungguhnya kalian membaca ayat ini, kalian letakkan bukan pada tempat yang Allah meletakkan. Jadi ayat itu bisa dipakai untuk menguatkan sesuatu yang ayat maksudnya tidak seperti itu. Ini di Mas Abu Bakar itu mungkin. Jadi pendalilan yang ngawur kuwi Mas. Ayat itu bukan maknanya seperti itu. Ayat bukan maknanya seperti itu. Itu mungkin kok. Nah, ayat apa yang manusia membaca tapi tidak ditempatkan pada tempat yang Allah Subhanahu wa taala menempatkan? Surat Al-Maidah ayat yang ke-105. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang yang beriman, jaga diri kalian. Kalau kalian itu baik, maka tidak akan memberikan madarat orang yang sesat kalau kalian mendapatkan hidayah. Kalau tekstual ayat ini, kalau kita sudah baik, mendapatkan hidayah, ada orang yang sesat, wis, nggak ngerugikan kita. Nggak merugikan kita. Bukan seperti itu maksudnya. Iya, sepenting kowe apik Mas, ora usah kakean cerewet. Lu kadang kan begitu. Ini anggere sudi-sudi cerigis. Wah, bosone cerigis ya. Kan sekarang begitu. Salafi, Wahabi itu wis wah sudi-sudi komentari. Ya, komentari. Kemarin tuh sampai ada orang
bikin status. Apa statusnya? Begitu ada kesalahan sidik langsung semangat. Lawang salah diingatkan. Kudune matur nuwun. Kudune berterima kasih. Nah, kadang orang memahami, yang penting kowe HP. Wis, gak usah ngurusi wong liya lah, urusi dirimu sendiri. Yang penting kamu baik. Kalau kamu baik, gak akan memberikan madorot orang yang sesat. Apa jawabannya? Jawabannya aku mendengar Rasulullah SAW berkata, Inan nasa idza ra'aul munkara bainahum falam yunkiruhu yusaku an ya'umahumullahu biiqabihi. Sesungguhnya manusia kalau mereka melihat kemungkaran di tengah-tengah mereka, tidak mereka ingkari, hampir-hampir saja Allah akan meratakan hukuman kepada mereka. Kabeh kena. Jadi jangan dipahami sepenting awake dhewe apa ya Mas, ora usah ganggu lah. Urusan awakmu dhewe. Kan sekarang begitu. Kalau ada kemungkaran diingatkan, itu tadi. Wis kowe rasa kakek ngomong lah. Mbok urusanmu dhewe-dhewe. Nih, malah ada orang yang sombong itu mengatakan wis dosane tak tanggungi dhewe. Ya, kuat tenan. Mlebu neraka tak pe rasa-rasake dhewe. Sombong tenan ya. Ini yang mlebu neraka tak tanggung-tanggung dhewe. Jangan hormati. Iya, kalau kamu masuk neraka karena kedoliman kamu yang nanggung. Tapi kalau saya melihat kamu mungkar, saya diam, lah saya dosa. Ya saya dosa. Makanya prinsip amar ma'ruf nahi mungkar tegakkan. Saudara yang saya hormati, ini termasuk kesalahan pemahaman. Wis, sebenarnya awake dhewe apik engko liyane ora. Ya enggak. Suami istri kan kadang begitu. Wis, Bu, sak karepmu, kelakuanmu kepiye, engko tanggungin dhewe. Ya sing penting aku ora. Kalau seorang suami membiarkan kemungkaran istrinya, sementara dia mampu mencegah kemungkaran, dia tidak cegah. Nanti dayus. Dayus itu nanti di akhirat keseret. Katut. Di akhirat nanti katut. Kemudian dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari hadisnya Zainab bintu Jahsin radhiyallahu ta'ala annaha sa'alat Rasulullah SAW. Beliau bertanya kepada Rasul dengan mengatakan, ya Rasulullah, anuhliku wa fina salihun. Rasul, apakah kita ini dihancurkan, dibinasakan, sementara di tengah-tengah kita ada orang yang soleh? Apa jawaban Nabi? Naam idza kathural khobath. Iya, kalau kejelekannya itu sudah merata. Kapan kejelekan merata? Sing dolim melakukan kejelekan, sing baik tidak mau mengingkari. Itu berarti wis roto. Wis roto itu. Loh, sing apik barang. Iya, tapi diam dari kemungkaran itu kejelekan. Kalau sudah merata, Allah Subhanahu wa taala nanti akan meratakan adab. Wal ahaditsu fi hadzal makna katsiratun. Hadis-hadis yang semakna dengan ini sangat banyak. Yang yadikul maqamu bidzikriha. Jamaah hormati, yang karena terbatasnya waktu untuk menyebutkan dan tujuannya adalah wal maksudu izalatu hadal iskal. Hanya sekedar untuk menghilangkan kesamaran. Oh, bingung seperti ini ya. Mosok di suatu masyarakat ada yang baik, ada yang buruk. Allah turunkan adab sing apik ya katut. Ya, kemuskilan seperti itu. Ini penjelasannya. Ini penjelasannya alladzi qad yu'radu li ba'di fi fahmi hadil qaidatil qur'aniyati. Yang ini dihadapkan kepada sebagian orang dalam memahami kaidah Quran ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Selesai. Saudara yang saya hormati, kesimpulannya seseorang tidak menanggung kesalahan orang lain. Ya, cuman bukan berarti kalau orang melakukan kesalahan kemudian orang yang baik kena azab, loh, keliru ini kaidahnya. Enggak. Kalau orang yang baik kena azab karena dia diam dari kemungkaran. Maka kesimpulan yang kedua, dari semua kemungkaran jangan diam. Cuman ya, kalau orang mau mengingkari kemungkaran, tahu persis itu mungkar. Jangan sampai nanti mengingkari sesuatu dianggap mungkar, ternyata bukan mungkar. Ternyata bukan mungkar, malah kisinan. Oh, jangan lakukan kayak gini, ini enggak boleh ini. Nyun pangapunten, dalilnya mana? Dalilnya mana? Enggak ada dalilnya. Ya enggak bisa. Enggak bisa. Wallahu ta'ala alam. Kemudian bahan renungan apa itu? Yang pertama kata penulis,
La tuhammil faslaka ala dhahri ahadin. Jangan kamu tanggungkan masalahmu itu atas punggung seorang pun. Jadi kalau kita punya masalah pribadi, jangan orang lain, ayo, aku ndek iki pas seneng ya kowe tak jajake no. Pas seneng kamu tak wei duit no. Bareng saya punya masalah, ayo ikut merasakan. Jangan. Kalau kita berbahagia, bagi kebahagiaan, silahkan. Tapi kalau seorang memiliki problem, jangan orang lain disangkut-sangkut ke. Lebu neng apa? Neng perusahaan atau kantor, ngerti-ngerti rupane besengut. Ya, nyambut gawe pras. Iki ngopo iki? Mau arep mangkat padu karo bojone. Itu namanya enggak profesional. Enggak profesional. Lah wong masalahmu dhewe karo bojomu kok. Masa pekerjaan menjadi korban, temanmu menjadi korban? Tidak diperbolehkan. Saya kemarin dikasih contoh guru misalkan. Guru punya masalah di rumah. Ya jangan murid-murid katut. Jangan murid-murid katut. Murid itu nanti bingung. Ustadz ngamuk ngopo gitu. Tribane mangkat ya, biasanya sarapannya siap, sarapannya rung siap. Ya. Mulang sampai sore ora madang sik kaliran. Ya masalahmu. Jangan murid yang tidak memiliki problem, memiliki masalah denganmu, itu kamu kasih beban kamu. Ini bahan renungan yang pertama. Yang kedua, lasta mukallafan bi a'ta'il akharin. Lakin man ja'alakallahu mas'ulan anhum fadoya'tahum satu hasabu bi qadri taksirika ma'ahum. Kamu tidak dibebani dengan kesalahan orang lain. Kamu gak dibebani kesalahan istrimu, anakmu, temanmu. Kamu gak dibebani. Tapi siapa yang Allah jadikan penanggung jawab, kemudian dia sia-siakan, kelak akan dihisab seukuran dengan dia mensia-siakan tanggung jawabnya. Istri maksiat, ya saya kita nggak tanggung jawab, urusan dia. Tapi kalau maksiat istri itu kita diamkan. Kita diamkan. Punya istri nggak sholat, ya wis. Orang sholat karmu bu, mlebu neraka wis rasa-rasane dhewe. Wis mbok kandhani. Sudah kamu paksa. Kalau kamu belum mengandani, menasihati, kamu tidak memaksa, ya kamu salah. Allah nanti akan mintai tanggung jawab dari sisi itu. Dari sisi itu, kemungkaran di tengah-tengah kaum muslimin, tengah-tengah manusia, mereka yang menanggung sendiri. Mereka yang masih tanggung dewe. Kita nggak dibebani dengan kesalahan mereka. Cuman kalau kita diam dari kemungkaran mereka, kita akan dihisab seiring dengan kemampuan kita mengingkari, nggak mau mengingkari. Bahan renungan yang kedua. Yang ketiga, la tatasabbabu fi ahta'il akharin thumma taqulu wala taziru waziratun wizra ukhra. Jangan kamu menjadi penyebab kesalahan orang lain, kemudian kamu bawakan dalil. Penyebab kesalahan itu juga menanggung kesalahan. Kemudian kamu katakan seseorang tidak menanggung kesalahan orang lain, bukan pada tempatnya. Bukan pada tempatnya. Jamaah hormati, kalau seseorang menjadi penyebab kesalahan orang lain, contoh, kasih fatwa, tapi fatwanya itu fatwa yang menyimpang. Ayo silakan, bom bunuh diri itu nanti matinya syahid. Ya, mantap. Akhirnya orang, oh iya toh. Wah, sing urip perkosong ini, arep rabi ora ana wong wedok sing gelem. Wis bom bunuh diri nanti begitu tes, itu langsung disambut kali bidadari. Bidadari kau ngendi gitu lah. Kalau orang melakukan seperti itu, sebab fatwa yang menyimpang, kemudian ya tanggungan dhewe, sing bom bunuh diri kowe masa akon sing nanggung. Kamu penyebab. Penyebab keburukan itu dia akan mendapatkan kejelekan. Makanya man sanna sunnatan sayi'atan. Siapa yang membuat sunnah yang jelek, nanti dia akan menanggung dosa dan dosa orang yang mengikuti. Dan dosa orang yang mengikuti. Maka jangan menjadi penyebab. Menjadi penyebab orang lain. Kalau menyebabkan orang lain, ya contoh, kadang orang numpak motor ya-yaan. Saya kemarin tuh kaget tapi alhamdulillah masih mampu mengendalikan diri. Ya. Mergone simi resmi gitu. Itu naik motor gini, orang itu menggok itu, jadi begitu gunting gini baru rating. Baru rating. Kalau orang awam
mesti nyelui kewan itu. Iya, mesti nyelui kewan. Kemudian kalau kita menjadi penyebab, nggak bisa. Alah mas, miso-miso dosanya tanggungin dewe. Dia miso itu karena kamu. Karena kamu yang menjadi penyebab dia ngomong kotor. Saudara yang saya hormati, bahan renungan yang ketiga, jangan menjadi penyebab kesalahan orang lain, lalu kamu pakai dalil. Seseorang tidak menanggung kesalahan orang yang keliru. Kemudian yang terakhir, ida agdobaka ahaduhum fisyari famadan butulabika au usrotika antasilahum ghadiba mukahharo. Kalau salah seorang dari mereka itu membuat kamu marah di jalan. Membuat marah di jalan. Kalau orang yang adil, begitu neng jalan itu ngontok-ngontok, anyel. Contohnya tadi. Kalau sampai rumah atau sampai sekolah, orang rumah, anak-anak di sekolah, jangan diikut-ikutkan. Makanya kalau ada salah satu dari mereka itu membuat kamu marah di jalan raya, apa dosa muridmu? Apa dosa muridmu? Kok ngerti ini ke sekolahan langsung gebrak meja. Ya muni-muni. Lah muridnya kaget. Guru salahku apa toh? Iya, salahmu. Karena tadi ning dalan ono wong nganyelke. Loh hubungannya apa? Enggak ada hubungan. Keluargamu juga begitu. Jangan kamu sambungkan mereka, itu menjadikan mereka itu sebagai tempat pelampiasan amarah, sebagai tempat yang menanggung penderitaan. Ini nasihat yang keempat. Jadi bahan renungan yang keempat, ya wis. Ya, seseorang, saudara yang saya hormati, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini ya angel. Umumnya orang satu keadaan dia marah, lainnya kena. Saya pernah dapat penjelasan. Ternyata kayak misalnya perusahaan gini, semua itu menopang keberhasilan dalam urusan kerja. Sampai dikasih contoh kamar mandi. Misalnya di satu perusahaan kamar mandi ini itu muambu, reget banget itu misalkan ya. Orang begitu buang hajat, wah, neng perasaan mute hilang. Nanti setelah garap melu dongkol, akhirnya hasilnya buruk. Sampai seperti itu. Tempatnya tidak nyaman. Tempat tidak nyaman itu misalnya banyak binatang-binatang. Nanti hasilnya buruk. Tapi kalau orang yang profesional, ini urusan beda, Mas. Jadi ini urusan sana ya. Gue mau ngising kok ngantek nesu-nesu. Wah, malah disiram itu malah mumbul meneh. Misalkan itu urusan lain. Jangan kaitkan dengan lah tugas kamu ini kok. Walaupun ini sekali lagi bukan perkara yang mudah. Wallahu ta'ala alam, ini dulu yang bisa kita baca. Nanti pertemuan seterusnya masuk dalam kaidah yang ke-9. Walaisa dzakaru kal untha. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Makanya dalam Islam laki-laki itu ya laki-laki, perempuan ya perempuan, dibedakan. Sampai kemarin ada guyonan orang tua. Yang cah lanang jireh itu katanya, misalkan di luar wedi. Iya, le kowe yen wedi, kuwi dumun tititmu katanya. Isih ono apa ora? Isih ono. Oh, lanang berarti. Kalau lanang ojo wedi. Ojo wedi. Saya ngrungokne itu bener ya. Walaupun contohnya kok ngono gitu loh. Ya, jadi kalau ketemu sesuatu yang menakutkan itu dumun coba. Ada enggak? Onoi wong lanang berarti. Kalau enggak ada, oh cah wedok. Kalau laki-laki itu harus laki-laki, beda dengan perempuan. Insyaallah nanti kita akan baca penjelasan penulis. Demikian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.